Indonesia. Perkenalkan, nama saya Maria Ines Efra. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang berkaitan dengan frase. Jadi yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian frase. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, frase adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Frase tidak memiliki subjek dan predikat, melainkan hanya satu fungsi tertentu dalam struktur kalimat. Jadi frase minimal terdiri dari dua kata atau lebih yang menduduki atau mempunyai fungsi gramatikal dalam kalimat. Harus mempunyai satu makna gramatikal, bersifat non-predikatif, selalu menduduki satu fungsi kalimat. Jadi yang berikut dua sifat frase. Yang pertama, frase merupakan satuan gramatik yang terdiri dari dua kata atau lebih. Yang kedua, frase merupakan satuan yang tidak melebihi batas fungsi unsur klausa. Maksudnya, frase itu selalu terdapat dalam satu fungsi unsur klausa, yaitu S, P, O, dan K, E, F, yaitu yang berikut jenis-jenis frase. Yang pertama, frase endosentrik. Frase endosentrik adalah frase yang salah satu unsurnya dapat menggantikan kedudukan keseluruhannya. Unsur yang dapat menggantikan unsur lainnya disebut unsur pusat atau inti. Ciri-ciri frase endosentrik. Yang pertama, memiliki kedudukan sejajar. Yang kedua, terdapat pola diterangkan, menerangkan atau DM, atau menerangkan, diterangkan atau MD. Yang ketiga, salah satu unsur pembentuknya dapat mengganti unsur lain. Yang kedua, frase ekosentrik. Frase eksosentris adalah frase yang tidak memiliki kesamaan kedudukan dengan unsur pembentuknya. Artinya, salah satu unsur dari frase eksosentris tidak dapat saling mengisi ketika dipisahkan. Yang berikut contoh frase eksosentris. Yang pertama, Pak Ijo berasal dari Yogyakarta. Yang kedua, Michaelis piano di sekolah. Yang ketiga, berambut merah. Jadi frase eksosentris dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu frase eksosentris direkatif, yang kedua frase eksosentris non direkatif, dan yang ketiga frase eksosentris konektif. Yang pertama, frase eksosentris direkatif. Frase ini adalah frase gabungannya antara kata depan dan kata benda. Contohnya ke Bandung. Yang kedua, frase eksosentris non direkatif adalah frase yang gabungannya antara kata benda dan kata-kata tertentu seperti si, sang, para, dan sejenisnya. Contohnya sang bangau. Baik, yang ketiga, frase eksosentris konektif adalah frase yang gabungannya antara kata benda dengan kata aspek. Contohnya lekas, segera, saat, akan, dan lain-lain. Contohnya lekas sembuh. Yang berikut, yang ketiga, frase nominal. Frase nominal adalah gabungan kata yang inti atau pusatnya adalah kata benda. Frase ini dapat berfungsi sebagai subjek, objek, atau pelengkap dalam kalimat. Ciri-ciri frase nominal. Yang pertama, memiliki kata benda sebagai inti. Yang kedua, kata lain yang mendampingi kata benda merupakan pengawas atau penjelas. Yang ketiga, dapat terdiri dari beberapa kata benda. Yang keempat, dapat juga terdiri dari kata benda dan kata dari kelas kata lain. Contohnya, frase nominal. Contoh frase nominal yang pertama, buku tebal, jam tangan mewah, gitar listrik, layar kaca, pemain gitar. Yang keempat, frase verbal. Frase verbal adalah frase yang inti atau pusatnya adalah kata kerja. Frase ini berfungsi untuk menjelaskan tindakan atau perbuatan dalam kalimat. Ciri-ciri frase verbal. Yang pertama itu memiliki distribusi yang sama dengan kata kerja. Yang kedua, dibentuk dengan menggabungkan kata kerja. Dan yang ketiga, dapat ditambahkan kata sedang atau sudah untuk menyatakan keadaan. Dan yang keempat, menduduki unsur
gramatikal sebagai predikat dalam sebuah kalimat. Yang kelima, tidak dapat diberi kata sangat. Yang keenam, unsur yang mengisi subjek, objek, dan pelengkap tidak termasuk dalam frase verba. Contoh frase verba. Yang pertama, sudah datang. Yang kedua, sedang membaca. Yang ketiga, mengirim surat. Dan yang keempat, tidur dengan nyenyak. Yang kelima, frase bilangan. Frase bilangan atau frase numeralia adalah frase yang terdiri dari kata bilangan atau lebih. Frase ini dapat digunakan untuk mengungkapkan jumlah, kuantitas, dan urutan dalam suatu deret. Ciri-ciri frase numeralia adalah yang pertama itu terdiri dari dua kata atau lebih. Yang kedua biasanya mengandung kata bilangan atau numeralia. Yang ketiga dapat diikuti oleh kata penolong, penggolong, adverbia, atau kata lain yang memperjelas kuantitas. Yang keempat dapat menggantikan kategori numeralia. Contohnya 2 ekor, 2 saja, 12 setengah, setengah bagian, seperempat kue, 3/5. Baik, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai materi yang berkaitan dengan frase. Sekian dan terima kasih.